Sejak pertemuan dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beberapa ulama yang diwakili oleh MUI dan beberapa tokoh-tokoh pesantren dan ormas mulai bergeser narasinya. Bahkan MUI yang tadinya mengecam Board of Peace, Dewan Keamanan, Dewan Perdamaian, akhirnya berubah narasinya menjadi setuju tapi dengan catatan. Di satu sisi, sejak diumumkannya Board of Peace ini, serangan-serangan ke Gaza makin brutal. Hari ini saja saya dapat kiriman video ini ya. Itu baru dikirim oleh sahabat saya dari Gaza yang menjelaskan kondisi di Gaza hari ini. Teman-teman, apa sikap kita dan kemana ini akan mengarah? Kita akan bahas dalam konten kita hari ini bersama saya Muhammad Husein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Teman-teman, pertama saya ingin memberikan pesan kepada kalian, para subscriber atau para viewer video ini, yang saya yakin mayoritas adalah warga Indonesia dan umat Islam. Saya akan khususkan ini untuk umat Muslim, karena saya akan membahas dari dua kacamata, dan saya ingin kalian memahami itu. Gini teman-teman, kalau kalian seorang warga Indonesia dan seorang Muslim, maka kita harus punya standing point yang jelas bahwa apa yang akan kita lakukan dengan tanpa kita, Palestina pasti merdeka. Dengan tanpa campur tangan BOP, PBB, dan negara-negara di dunia, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa pasti akan terbebas dan kembali ke pangkuan umat Islam. Itu standing point-nya, bukan kata saya, tapi apa? Al-Quran dan hadis mengatakan seperti itu. Dan kita nggak boleh menyelisihi itu. Kalau kita ragu terhadap ayat-ayat Al-Quran, kalian bisa buka surat Al-Isra ayat 4 sampai ayat 7, dan saya sudah sering membahas itu. Kalau kita ragu akan endgame-nya dari perjuangan ini, bahwa ujungnya pasti Bani Israel ini akan hancur. Kalau kita ragu sedikit aja, itu berbahaya buat akidah kita. Itu adalah busyroyat, itu adalah kabar gembira yang Allah tetapkan dan tidak akan bisa diubah oleh siapapun, oleh keputusan apapun, bahwa di ujung dari perjuangan ini, di ujung dari pertempuran besar ini, Masjidil Aqsa akan kembali ke pangkuan umat Islam. Itu jaminan yang nggak mungkin bisa kita ingkari. Itu jaminan yang tidak bisa kita jauhkan atau kita tolak. Nah, kalau kita sudah paham itu, maka sisanya adalah ya kita hanya bergerak semaksimal mungkin. Nah, maka dari itu teman-teman, inilah rahasia kenapa warga Gaza bisa sekuat dan setegar itu. Karena mereka tidak pernah menyandarkan perjuangan mereka dan harapan mereka kepada resolusi PBB, enggak pernah. Ya, secara politik, para politisi Gaza ini, baik dari kubu H, kubu F, ya mereka selalu mengatakan kami mengapresiasi PBB, namun kami juga meminta agar PBB bla bla bla. Itu politik. Tapi di lapangan, warga lokal itu tidak bicara politik, mereka bukan politisi. Tapi ketegaran itu bisa kita lihat di warga sipilnya, anak-anaknya, dewasanya, pria, wanita, dengan berbagai backgroundnya. Apa rahasia mereka bisa setegar itu? Karena mereka tidak pernah menyandarkan harapan mereka kepada makhluk, kepada konstitusi negara manapun, kepada pemerintahan manapun, tidak. Karena mereka tahu bahwa perjuangan mereka hari ini dituntun oleh satu konstitusi langit yang bernama Al-Quran. Jadi mereka tahu ujung dari pengorbanan mereka, dari darah-darah yang tertumpah, dari nyawa-nyawa yang terbunuh, adalah kemenangan mutlak untuk warga Palestina dan kekalahan mutlak untuk penjajah-penjajah itu. Maka mereka tegar, mereka tidak pernah khawatir, mereka tidak ada kata menyerah dalam rumus mereka. Alangkah indahnya kalau kita bisa mengadopsi mental itu, dan itu memang harus kita adopsi, terutama sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang warga negara Indonesia. Nah, kenapa saya selalu mengatakan dua konteks ini, warga negara Indonesia dan warga negara dan sebagai seorang Muslim? Karena kalau kita gagal, sekali lagi saya sudah bahas di konten sebelumnya, sebetulnya kalau kita gagal memisahkan dua konteks ini, maka selamanya kita akan mudah terpancing emosi, kita akan mudah sekali
bereaksi secara emosional lalu berujung pada frustasi dan depresi. Karena kita mencampur adukan dua konteks ini, harus dipisah. Konteks perjuangan kita untuk Palestina sebagai seorang warga negara itu sudah punya undang-undangnya, konstitusinya. Dan itu terbatas. Indonesia tidak berdiri sendiri. Indonesia sebuah negara yang terikat dengan konstitusi yang lebih tinggi, hubungan internasional, dengan geopolitik global. Jadi akan ada batasannya. Maka kita sebagai seorang muslim, kita nggak bisa menyandarkan perjuangan ini hanya pada konstitusi. Kita sebagai seorang warga negara, nggak bisa. Kita akan dikecewakan. Karena titik terjauh yang bisa dijangkau, yang bisa membawa kita, titik terjauh yang dimiliki oleh konstitusi negara Indonesia, itu membawa kita hanya pada pengakuan negara Palestina sebagai sebuah negara. Pengakuan secara politik. Itu adalah titik terjauh yang bisa dijangkau dan kita bisa dibawa oleh konstitusi negara kita. Terlepas apakah Israel masih ada atau tidak, just solution atau bukan, Masjid Al-Aqsa terjajah atau tidak, itu bukan tugas negara. Sekali lagi negara hanya memiliki ambisi dan visi misi untuk melihat Palestina merdeka, penjajahan hilang. Artinya kalau suatu hari disepakati oleh dunia bahwa Palestina dan Israel itu berdampingan, selesai tugas negara. Namun kalau kita gagal memisahkan konteks tadi, kita akan baper, kita akan nggak cukup, kita nggak mau, bla bla bla. Kita akan meminta negara untuk berbuat lebih, harus hilang Israel dari muka bumi misalnya. Nggak bisa, karena Indonesia itu sebagai sebuah negara, dia punya konteksnya dan dia punya batasan-batasannya. Makanya dari itu kita sebagai seorang muslim, konteks yang kedua, ini kita akan memiliki konstitusi sendiri yang bernama Al-Quran. Dan batasan Al-Quran itu di atas dari batasan-batasan negara. Ujung dari nasib penjajah itu dalam Al-Quran tidak sekedar itu solution. Tapi apa? Wal yutabbiru ma'alau tatsbiro. Akan hancur, hancur akan hilang dari muka bumi ini. Itu adalah keyakinan kita. Dan itu adalah ujung dari perjuangan kita dalam konteks orang muslim. Maka jangan dicampur adukan. Itu yang membuat kita selama ini gak bisa hidup tenang. Setiap konteks ini memiliki peran masing-masing. Memiliki jalannya masing-masing. Metodologi masing-masing. Memiliki visi misi masing-masing. Jangan dicampur adukan. Beda. Maka sekali lagi biar kita tidak terlalu cemas was-was seolah langkah pemerintah ini adalah the only way, ini adalah ultimate planning kita agar kita bisa menyelesaikan masalah Palestina. Kalau kita masih menyandarkan perjuangan ini kepada makhluk, selamanya kita akan dikecewakan. Jelas sampai sini ya? Oke. Maka dari itu kita harus membiasakan untuk melihat sesuatu itu berdasarkan konteks agar kita bisa lebih jernih dalam berpikir. Indonesia terlanjur menandatangani Board of Peace, terlanjur. Baru kemudian akhirnya Pak Prabowo mengundang para pemimpin negara-negara, para pemimpin Ormas, MUI, Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Sebetulnya nggak fair kalau kita boleh jujur, harusnya mereka diundang sebelum menentukan BOP itu. Tapi ya oke lah, ini dinamika. Jadi sekarang masalahnya bergeser. Bukan kepada bergabung atau tidak, karena sudah terlanjur bergabung. Tapi sekarang masalahnya adalah apa roadmap-nya. Oke, udah bergabung nih. Kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan, maksimalkan dalam dewan ini? Apa tujuannya? Kita harus memiliki roadmap yang jelas. Maka akhirnya keluarlah statement dari Pak Prabowo bahwa kalau keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace ini tidak bisa memberikan maslahat untuk Palestina, maka dari itu Indonesia siap untuk keluar dari Board of Peace. Itu langkah bagus. Itu sebuah progres namanya. Artinya ada komitmen di situ dan tugas kita hari ini semakin mengerucut, semakin jelas, yaitu apa? Memantau terus pergerakan pemerintah. Awas pemerintah. Komitmen ini harus kalian jalani. Makanya saya pribadi, kalau kalian lihat akun Instagram saya terus memberikan update per hari ini loh, serangan masih terjadi, pengeboman masih terjadi, korban masih berjatuhan. Ya untuk memberikan pesan kepada pemerintah
Kalau pemerintah sudah masuk ke dalam BOP dan berniat untuk mencapai perdamaian, maka sejak saat itu Indonesia bertanggung jawab terhadap Gaza. Semakin lama pergerakan ini berjalan atau tidak ada roadmap yang jelas, maka semakin banyak darah-darah yang akan terus tertumpah, dan itu juga mengotori tangan kita, warga negara Indonesia, pemerintah Indonesia. Maka teman-teman, kita nggak mau dibentur-benturkan dengan ulama kita. Ketika MUI sudah setuju mendukung dengan catatan, dengan persyaratan tertentu, maka kita mengatakan samina wa atona. Kita nggak mau dibentur-benturkan oleh pemerintah, oleh Zionis, ya, untuk dibenturkan dengan para ulama kita. Namun tugas kita hari ini sekali lagi adalah mengambil peran kita yang salah satunya adalah memantau day by day, hari per hari, kemana nih arah BOP ini. Serius gak nih? Mana roadmapnya nih? Mana langkah-langkah strategisnya? Apa nih? Kita pantau terus, sambil juga kita naikkan terus, up terus. Ya, kalau ada korban terbunuh, sampaikan, wahai Bapak Prabowo, ini masih ada serangan nih, sampaikan, itu peran kita. Kalau ternyata beberapa hari ke depan tidak ada progres, artinya tidak ada maslahat, serangan tidak berhenti, keluar dari BOP. Itu adalah janji pemerintah untuk kita. Kita mau Indonesia ini yang menjaga wibawanya. Saya warga Indonesia, saya nggak mau Indonesia diinjak-injak wibawanya, diinjak-injak kehormatannya. Dengan apa? Dengan pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan oleh penjajah itu. Jangan dong. Indonesia negara besar, Indonesia negara berwibawa, Indonesia negara berdaulat. Tunjukkan bahwa kita serius mencari perdamaian. Hei kalian Zionis, berhenti dulu, berhenti. Jangan kalian berani-berani menyerang Gaza yang sudah tidak punya senjata, yang sudah tidak melawan, yang sudah tidak punya tawanan di situ sudah tidak ada tawanan-tawanan Israel. Ngapain juga diserang? Apalagi tindakan ini kalau bukan tindakan mengecilkan, mengkerdilkan semua usaha-usaha internasional, diantaranya Board of Peace ini. Apa kita mau menerjemahkan apa ini kalau bukan gayanya penjajah itu untuk menginjak-injak kehormatan kita sebagai sebuah bangsa dan negara? Di situ titik poinnya. Di situ kita harus mengkritisi pemerintah. Pemerintah kita mau, tentukan dari sekarang. Kalau pemerintah memang serius mau mendapat dukungan total dari masyarakat, tentukan dari sekarang, keluarkan statement bahwa misalnya mulai hari besok 2 hari lagi kami menjamin bahwa Gaza tidak akan diserang. Nah itu yang kita tunggu, itu yang kita harapkan. Di situ baru kita bisa melihat memang benar pemerintah ini serius untuk mencari perdamaian di Gaza. Tapi kalau melihat serangan-serangan ini lantas tidak ada pergerakan strategis, tidak ada pergerakan serius, wajar dong masyarakat merasa dikecewakan, merasa dihianati. Saya tidak mau ada benturan-benturan antara pemerintah dan masyarakat. Karena sekali lagi kalau itu terjadi, kalau ada eskalasi, kemudian saling serang-serang antara pemerintah dan masyarakat, yang diuntungkan 2 kali adalah Israel dan kroni-kroninya. Kita nggak mau itu semua. Ya maka teman-teman, ini berkaitan antara pertama pembahasan masalah konteks. Kita harus bisa pandai-pandai meletakkan posisi kita sebagai konteks perjuangan kita sebagai seorang warga negara dan konteks perjuangan kita sebagai seorang muslim. Jangan dicampur aduk ya, biar kita bisa lebih jernih dalam mengambil keputusan itu. Ya, teman-teman. Lantas apa langkah kita selanjutnya? Kita standby, kita terus suarakan, kita terus kontrol pemerintah, kita terus kritik pemerintah. Konstruktif, bukan destruktif ya. Kita tidak mau menyeret-nyeret ini menjadi masalah politik. Bahwa ini pro pemerintah, ini non pemerintah. Tidak, kita masalah Gaza ini masalah kemanusiaan. Ini masalah nyawa manusia dan kita nggak boleh ada netralitas di situ. Kita harus berdiri bersama kebenaran dan kita harus menolak berbagai bentuk kezaliman. Sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.